Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini bertemu lagi dengan saya Abu Fikri dalam rangka membahas tentang kajian ataupun tausiah agama demi kebaikan kita bersama untuk mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Baik, di sini saya hendak menyampaikan sebuah jawaban daripada pertanyaan. Jadi pada bulan Ramadan kemarin ada di suatu momen tausiah seketika saya memimpin tarawih membahas tentang surah Al-Falaq. Jadi beliau yang bersangkutan minta supaya saya mengulang kembali, menguraikannya secara terperinci dalam rangka untuk memperjelas apa yang saya sampaikan pada malam itu di acara sholat tarawih. Baik, untuk itu saya perkenankan permintaan saudaraku. Semoga Allah meridhoi, Rasul meridhoi, dan kita mendapat petunjuk semuanya. Baik, kita mulai saja. Di sini kita temukan kalimat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini surat pendek yang biasa kita hafal dari kita kecil. Setelah kita mulai remaja, mulai dewasa, kita temukan surat ini dengan pasangannya, yaitu Qul huwallah, surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas, yaitu surah An-Nas, yang sering kita baca dalam acara tahlilan. Baik, kita coba menyampaikan informasi tentang surat Al-Falaq ini. Jadi di sini ada kalimat yang berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ada kalimat qul di sini, katakanlah. Kita sering mengartikan ini adalah dengan kata katakanlah hai Muhammad. Jadi Allah memerintah Muhammad mengatakan kata ini. Apakah itu salah? Ya tidak salah juga. Tidak salah juga. Tetapi itu hanya untuk pengetahuan secara umum. Sebenarnya Allah bersuara, Allah berkata. Allah menginstruksikan kepada semua kita. Kita yang mana? Kita yang mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak, berkata di lidah. Itulah ruh. Jadi ruh itulah yang diperintah oleh Allah mengatakan kata. Yang perintah itu nyata pada Rasul. Nah, Rasul mengatakan kata itu. Ngomongnya untuk kita. Kul, katakanlah. Nah, gitu kira-kira maksud daripada makna daripada kata-kata kul tadi. Jadi ya Allah memerintahkan kita untuk mengatakan kata melalui Rasul. Tapi kan dalam agama kita kan tidak boleh kita berkata kalau tidak ada ilmunya, tidak ada pengetahuannya, tidak ada pengalamannya. Artinya kita harus mempelajari semua apa yang kita katakan. Kita harus memahami dan mendalami semua apa yang kita mau ucapkan. Intinya bukan hanya mengatakan, tapi paham kata dan maknanya. Begitu. Ya kalau sekedar mengatakan saja ya siapa saja bisa. Kita kan dari kecil kan sudah mengatakan kata ini. Tapi kan kita belum merasakan apa kenikmatannya, apa khasiatnya, apa fadilahnya dengan kita mengatakan kata ini. Selama kita tidak tahu paham dan maknanya, kita akan tidak akan menemukan manfaat dan fadilahnya. Tidak akan menemukan. Kalau hanya sekedar mengatakan. Baik, kita mencoba membedah, membuka isi pada surah Al-Falaq ini. Nah, di sini dikatakan Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan falak. Apa itu falak? Falak itu adalah suatu kejadian di mana malam sudah berakhir, siang pun mulai menjelang. Jadi falak itu adalah batas antara malam dan siang, menuju siang.
Karena ada batas malam dan siang menuju malam, ada. Itu sore. Ini adalah falak dalam artian batas akhir malam, ya, akhir malam awal siang. Jadi dia menuju kepada siang. Ingat, dia menuju kepada siang. Ini yang perlu kita pegang. Nah, ternyata setelah muncul siang akan terjadi min syarri ma khalaq. Itu dia. Akan terjadi kejahatan daripada yang Allah sudah jadikan, daripada Rasul yang sudah ciptakan. Jadi kalau sudah siang dia akan terjadi itu. Kalau malam belum. Kenapa? Karena kita sudah mulai terbangun. Karena ruh dikembalikan Allah kepada tubuh kita kembali. Yang tadi kita punya telinga belum bisa mendengar, mata belum bisa melihat, hati belum bisa merasa, otak belum bisa berpikir, lidah belum bisa berkata. Karena kita tidur. Karena pada surah Az-Zumar itu dinyatakan, ya, Allah menggenggam roh orang yang sudah mati. Dan menggenggam roh orang yang belum mati seketika dia tidur. Melepaskan satu, menahan yang satu. Kenapa yang satu dilepaskan? Karena yang satu itu bangkainya masih tertidur di atas sofa atau kasur. Kenapa satu lagi ditahan? Karena bangkainya sudah hancur di dalam tanah. Tinggal tulang belulang. Itu surah Az-Zumar ayat 42. Nah, seketika ruh dikembalikan ke dalam tubuh kita, ya, waktu belum tidur kan kita ngomong tuh, Bismillahi ahya wa bismillahi amutu. Ada lagi mengatakan Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Artinya dengan nama Allah aku hidup dan dengan nama Allah aku mati. Yang dengan nama Allah itulah Muhammad. Yang dengan nama Tuhan itulah ruh kita. Kapan dia dimasukkan ke dalam tubuh, kita hidup. Kapan dia dikeluarkan tubuh oleh Allah dan Rasul, kita mati. Walaupun indera lengkap tapi tidak berfungsi lagi. Itu namanya tidur. Nah, sedangkan falak adalah sebuah momentum, sebuah waktu antara malam dan siang. Artinya malam berakhir, siang memulai. Nah, itulah di tengah-tengah itu al-falak. Nah, setelah siang sampai, maka Allah berkehendak, Rasul berkehendak kepada kita, kita menjaga diri dan berlindung kepada Allah dan Rasul daripada kejahatan yang sudah Allah dan Rasul ciptakan, yang Allah dan Rasul sudah jadikan pada diri kita. Apa itu kejahatannya? Ya biasa. Hawa nafsu dunia syaitan. Hawa pantang kelintasan. Nafsu pantang kerendahan. Dunia pantang kekurangan. Syaitan pantang kalah. Digabung ini memunculkan 10 sifat. Ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, ina, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3. Benci, dendam, dan menghancurkan. Itu ada pada sebuah kita. Itu yang Allah sudah jadikan. Rasul sudah ciptakan. Ia ada pada tubuh badan jasad kita. Di mana roh itu, kita itu berada dalam tubuh ini. Berlindunglah kita kepada Allah. Ya, berlindunglah kita kepada Rasul dengan cara mengingat Allah dan Rasul. Di tempat kita mengingat. Ritual pokoknya adalah sholat 5 waktu. Dan mempertahankan keberadaan sholat itu. Di hari-hari setelah kita sholat, laksanakan. Naman sholat doimun. Begitu cara kita berlindung dengan Allah, berlindung dengan Rasul. Kalau kepada itu jelas kepada Allah, kepada Rasul. Kalimat itu saya pakai supaya kita tidak terlalu rancu. Itu kan bahasa umum itu. Padahal yang kepada itu adalah sesuatu yang jelas, yang terang. Sifatnya real, sifatnya materi. Tapi kalau yang tidak materi, tidak real, maka bahasanya dengan. Berlindung dengan Allah, berlindung dengan Rasul.
Jadi itu. Nah, kalau kita diperintah oleh Allah dan Rasul untuk berlindung daripada kejahatan yang sudah Allah ciptakan, Rasul sudah jadikan. Nah, itu. Artinya jangan dibuat. Jangan mau kita menggunakan sifat itu. Karena itu bukan sifat kita. Nah, dalam kehidupan kita dari pagi sampai malam lagi, itu tolong dijaga. Cara menjaganya, ingat Allah, ingat Rasul di dalam sholat. Dan setelah kita melaksanakan sholat per waktu tadi. Nah, seketika ingat di luar sholat per waktu namanya sholat ibun. Mau bersuara, mau berkata, mau berbuat, ingat. Nah, yang perlu kita ingat berdasarkan pernyataan ini adalah kejahatan yang ada pada diri kita yang sudah dijadikan oleh Allah dan Rasul. Nah, itu selalu menggerogoti, benci, iri, dengki, macam-macam ada itu. Nah, kita berlindung kepada Dia, dengan Dia, yaitu Allah dan Rasul. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, daripada kejahatan gelap apabila malam gulita. Nah, itu. Jadi daripada kejahatan gelap yang terjadi pada malam gulita, ini harus kita pahami. Kalau gelap itu jelas, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terasa. Itu momentum tidur. Kalau malam, yaitu induk daripada gelap itu sendiri. Gelapnya malam menjadikan kita tertidur. Gelapnya alam menjadikan alam tubuh kita juga gelap karena kita tertidur. Tetapi perlu kita pahami dengan akal fikir kita bahwa gelap itu terjadi pada diri kita sebenarnya bukan waktu kita sedang tidur, tetapi sewaktu kita sudah bangun tidur. Kejadiannya di siang hari. Jadi kita jangan terkecoh dengan kata malam yang gelap. Tapi perhatikanlah kalimat di mana pada siang hari itu muncul, maka kegelapan itu datang pada diri kita. Kegelapan itu adalah 17 sifat yang ada ianya pada kita. Itu kegelapan. Itu yang sering menjadikan kita gelap terhadap segala sesuatu. Kita pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Itu induk kegelapan. Kemudian kita ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Kita benci, dendam, menghancurkan orang. Itulah kegelapan-kegelapan yang ada pada kita. Terjadi seketika kita tidak tidur lagi. Kita jaga. Kita bangun. Nah, itu dia. Nah, itu hakikat kegelapan. Yang jumlahnya 17. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau oleh Allah dan Rasul untuk berlindung daripada kejahatan malam apabila datang. Apa itu malam? Malam itu gelap. Kalau dia sudah datang, kita berlindung kepada Allah. Berlindung dengan Rasul. Nah, kalau gelap itu datang, artinya kalau siang itu menjelma. Nah, kan berbeda itu pahamnya. Kita tahu gelap itu adalah malam. Tapi dalam kajian ini pengertian gelap itu adalah saat di mana 17 sifat buruk tadi muncul. Kejadian di siang hari, saudara. Kejadian di siang hari. Apabila gelap itu datang. Jadi Allah mengatakan berlindunglah kamu daripada kejahatan apabila malam itu datang. Malam itu gelap. Tapi kenyataannya dia tidak gelap, dia terang. Itu siang, saudara. Nah, barulah datang kejahatan tadi. Kenapa? Karena kita sudah bangun daripada tidur kita. Sudah jaga daripada tidur kita. Coba kalau kita tidur, sejahat apapun manusia, sezolim apapun manusia, sekafir apapun manusia, tidak ada aksinya. Apalagi reaksi, tidak ada. Ini yang perlu kita pahami. Maka
Maka saya katakan tadi falak adalah batas antara malam dan siang. Malam berlalu, siang pun datang. Itu judulnya. Malam berlalu, siang pun datang. Lalu kenapa siang itu Allah katakan malam atau gelap? Karena pada waktu itu semua penyakit hati muncul. Dia menjelma. Dari kejahatan yang muncul di saat gelap gulita itu muncul. Itu saudara. Nah, kemudian lagi ada lagi kalimat yang berbunyi wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, daripada kejahatan wanita yang menghembus-hembus buhul tali. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Daripada kejahatan wanita yang suka menghembus-hembus buhul tali. Tahukah siapa itu wanita? Nah, kita merujuk kepada Isra wal Mi'rajnya Rasul. Seketika beliau sudah dibedah dadanya, dinaikkan ke atas buruk, berjalan. Tiba-tiba di kanan memanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Di kiri memanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Setelah Muhammad turun, apa kata Jibril? Hai Muhammad, engkau tahu siapa yang memanggil tadi? Nah, yang memanggil dia adalah wanita. Engkau tahu siapa itu wanita? Wanita itu adalah dunia. Dunia. Itulah yang memanggil-manggil kamu seketika kamu berjalan menuju Tuhanmu. Jadi kalau kita menuju Allah dalam sholat, nah kan sering tuh ada gangguan ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, politik, semua persoalan masuk. Itulah suara wanita. Itulah suara dunia. Nah itu. Nah, yang pada ayat ini tetap itu suara wanita. Itu suara dunia loh. Yang menghembus-hembus. Biar kita terasa sejuk-sejuk dingin, terbuai, terlena. Apa yang dihembus? Uqad, akad, akidah, buhul yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Itu yang dihembus-hembusnya. Sedangkan talinya itulah Rasul. Makanya ada kalimat yang berbunyi wa ta'simu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Semuanya. Tali itu adalah sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah. Itu adalah Rasul dianya. Nah, ikatan Rasul kepada kita apa? Ikatan Rasul kepada Allah apa? Buhul Rasul yang ada pada kita apa? Buhul Rasul yang ada pada Allah apa? Dalam bahasa Arabnya uqad, akad, akidah atau janji sumpah. Itu akad, uqad, sumpah, janji antara kita dengan Rasul, Rasul dengan Allah. Ya ingat saja janji kita dengan Allah apa? Ya Bani Israel, tazkuru ni'mati alaikum wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum fa iyaya fattaqun. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepada engkau. Ingat janjimu kepadaku. Penuhi janjimu kepadaku, nanti aku penuhkan pula janjiku kepadamu. Kan begitu bahasanya Allah dan Rasul kepada Bani Israel. Wah, itu kan Bani Israel Pak Abu Fikri, bukan kita. Itu di Timur Tengah tempatnya itu. Ya gimana ya, kita kan tahu Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, kemudian Ibrahim. Ibrahim itu melahirkan 2 orang anak, satu bernama Ishak, yang satu lagi bernama Ismail. Bani Ismail itu adalah orang-orang Timur Tengah. Bani Ishak ini ada Yakub. Nah, di Yakub inilah muncul 12 orang anak. 12 orang putra. Tidak ada yang perempuan, putra semua.
Nah, dari 12 orang lahir 12 suku. Suku itu tempat munculnya generasi. Generasi lah tempat munculnya regenerasi. Akhirnya sampai kepada kita. Apa tidak menutup kemungkinan Bani Israel itu adalah kita juga? Iyalah. Apalagi kalau kita merujuk kepada kajian hakikat. Jelas. Bani itu adalah anak-anak. Isra diperjalankan, Ailim malam. Siapa itu? Ya kita. Dimasukkan ke dunia gelap. Dimasukkan dalam tubuh gelap. Dipali dalam hati gelap. Di hati ada 17 sifat. Yang tidak baik itu gelap. Lepas dari situ bertemu dengan tubuh, punya kebutuhan. Punya kebutuhan, dia makan, minum, pakaian, tempat macam itu gelap. Dunia ketemu lagi kita, gelap lagi. Harta tahta wanita, jabatan. Nah, untuk tahu kita gelap, waktu kita stop lagi kita sholat itu. Seketika kita sedang sholat itu ketahuan gelapnya itu. Tidak kelihatan lagi jalan menuju Tuhan. Lupa kita kepada Tuhan. Itulah kegelapan yang ditimbulkan oleh 3 kegelapan tadi. Dunia, tubuh, dan hati. Makanya Allah mengatakan Rasul itulah mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Alam zulumat itulah tubuh badan jasad yang padanya ada 17 sifat tadi, itu alam zulumat, itu alam gelap. Dia mengajak kita kepada terang. Itulah Baitullah hakikat. Di dalam sholat kita temukan dia. Karena tidak mungkin, maka terjadilah apa yang disebut negeri Bakkah di sana dijadikan Mekah di sini. Baitullah di sana dijadikan Ka'bah di sini. Dan ambillah sebagai makam Ibrahim, kita sholat di situ. Itulah negeri yang terang. Kalau kita sholat seperti itu, insya Allah kita keluar dari gelap kepada terang. Nah, jadi kembali kepada ayat ini tadi. Jadi wanita tadi, dunia tadi, dia menghembus-hembus, membuai-buai, merayu-rayu kita. Nah, yang dirayunya apa? Ukot, akad, janji sumpah kita kepada Allah Rasul. Itu akidah. Apa janji kita? Inna sholati, sesungguhnya hubunganku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, rohku, wa mamati, tubuhku, lillahi rabbil alamin. Itu janji kita, itu pernyataan kita, itu akad kita, itu sumpah kita, itu akidah kita. Adakah itu benar? Benar dan tidaknya yang tahu adalah kita dengan Allah. Rasul menjadi saksi atas semua itu. Ya, rasakan sendiri waktu sedang sholat. Adakah hubungan kita dengan Allah yang kita laksanakan waktu itu benar-benar bertemu Allah Rasul di tempat itu? Ada enggak? Jangan-jangan kita kemana-mana, ke bank, ke mall, ke kebun, ke pasar. Nah, itu. Makanya dalam surat Al-Alaq dinyatakan, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu melihat orang yang menghambat hamba menuju Tuhannya dalam sholat? Dia tentu tidak terlihat, tapi terasa. Kenapa dia terlihat? Karena dia tidak real. Kalau real udah jelas, gampang kita menepiskannya itu. Ada orang melarang kita sholat, kita lawan. Tapi kalau yang terasa itu tidak terlihat, bagaimana kita mau melarangnya? Kalau kita ingin melarangnya, bukan dia yang kita larang, kita yang kita larang. Jangan ikut dia, begitu. Kita mau melarang dia, apa hak kita melarang dia untuk menggoda kita, merayu kita? Apa hak kita? Kita yang melarang diri kita agar jangan ikut dia. Itu selesai urusan. Itu yang disebut dengan wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, daripada kejahatan wanita yang menghembus-hembus buhul tali. Wanita itulah dunia, dia memberikan rayuan-rayuan kepada kita atas janji kita kepada Allah Rasul. Nah, itu. Terkadang kita terlena dengan janji tadi, kita lupa. Karena terlena dengan janji tadi, kita lupa. Rasakanlah waktu sedang sholat, apa yang terjadi. Betul? Ya betul lah. Itu yang perlu kita perhatikan. Masuk kepada ayat berikutnya, itu ayat terakhir ya.
Ayat 5 ada pada surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dari kejahatan orang-orang yang hasad seketika dia melaksanakan hasad. Dari orang-orang yang dia iri dengki seketika dia iri dengki. Kita kira dari orang-orang luar diri kita. Ya, orang luar diri kita mau iri dengki sama kita, mau benci, terserah dia lah. Mau jungkir balik dia, terserah dia lah, ada urusan kita itu. Yang penting yang di sini yang terganggu. Yang ruh kita jangan terganggu atau terpengaruh. Itu yang penting. Kalau ruh kita tidak terganggu, tidak terpengaruh, aman sudah. Mau jungkir balik dari depan ngomong kita gimana, terserah dia itu. Nah, tetapi kita diperintah oleh Allah dan Rasul untuk berlindung dari orang-orang yang hasad seketika dia hasad. Orang yang iri dengki seketika dia iri dengki. Kita berlindung kepada Allah dengan Rasul dari orang-orang ini. Siapa dia iri dengki? Orang luar tidak. Kita berlindung kepada Allah dengan Rasul itu ya dari kejahatan diri kita sendiri. Seketika kita membenci orang, iri ke orang, dengki ke orang. Itulah pekerjaan kita. Itulah urusan kita. Mengurus persoalan kita, bukan persoalan orang lain. Kaji ini tidak menceritakan orang lain, saudara. Untuk apa kita ngurusin orang lain? Diri kita saja tidak terurus, tidak terawasi, tidak terkuasai. Maka dikehendaki oleh Allah Rasul kita ini mengurus diri sendiri, menguasai diri sendiri dan mengontrol diri sendiri supaya kita jadi baik. Nah, kita berlindung dengan Allah, dengan Rasul daripada kejahatan orang yang hasad, iri dengki seketika dia iri dan dengki kepada orang lain. Yang dimaksud adalah iri dengki pada kita, saudara, bukan kepada orang lain. Nah, inilah penjelasan agama yang perlu kita pahami. Kita pahami dengan akal fikir kita, dengan pemahaman kita, dengan usaha kita untuk mengetahui rahasia itu. Bisa kita berdialog dengan orang-orang, bisa kita baca buku, bisa. Tapi akan lebih tepat lagi seketika kita bertanya kepada Allah dan Rasul di dalam sholat. Apakah dalam sholat, sedang sholat? Tidak begitu. Setelah sholat, setelah berhubungan, kita duduk sebentar, bertanya kepada Allah tentang apa yang kita mau tanyakan. Tentu di tempat kita bertanya. Yang Allah janjikan, linuri min ayatina. Di tempat itu akan aku ceritakan, akan kubuka tentang ayat. Artinya tentang rahasia diri setiap diri kita, diri orang lain, dan diri apa saja. Nah itu. Maka inilah cerita tasawuf. Inilah cerita gaib yang harus kita imani, yang harus kita percayai. Karena bagi kita gaib itu tidak gaib lagi, saudara, tapi terasa. Oke, semoga bermanfaat. Inilah balasan daripada telepon saudara saya itu untuk saya jelaskan kembali surah Al-Falaq. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.